Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yozi Gus Rinaldi Manaf dengan NIM 19003171. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang metode MMR atau disebut dengan metode maternal reflektif untuk bagi anak tunarungu. Jadi MMR ini atau disebut dengan metode maternal reflektif ini merupakan sebuah metode dalam berbahasa lisan yang dulunya terinspirasi dari seorang ibu yang mengenalkan bahasa kepada anaknya lewat percakapan. Seperti disebut oleh Dr. Afan Uden, seorang ahli tunarungu, jika metode ini sangat cocok untuk digunakan untuk anak tunarungu yang tengah bermasalah dengan kemampuan berbahasanya. Jadi pengertian metode reflektif ini adalah yaitu sebuah pembelajaran yang ditujukan untuk anak dengan memberikan latihan didasarkan dari contoh yang belum ditemukan adalah sebuah cara yang kurang efektif. Metode ini disebut dengan metode yang paling cocok untuk menghadapi hal itu, atau disebut dengan sebuah metode yang bermanfaat meningkatkan kemampuan bahasa anak yang juga kemampuannya dalam berkomunikasi. Jadi hal ini dapat disimpulkan bahwa jika metode ini merupakan sebuah metode di mana percakapan dalam kehidupan keseharian menjadi ciri pokoknya. Dari metode ini kemampuan bahasa bisa ditingkatkan dan begitu pula dengan kemampuan berkomunikasi anak. Jadi saya juga akan menjelaskan prinsip-prinsip metode MMR. Prinsipnya yaitu percakapan yang digunakan dalam metode ini adalah percakapan yang sewajarnya. Segala bentuk bahasa yang digunakan dalam percakapan ini bisa menggunakan kalimat seru, berita, tanya, ungkapan sehari, dan ungkapan perasaan atau sebagainya. Yang kedua, hendaknya melatih anak hendaknya melatih anak mengucapkannya dengan seritmis untuk membantu ingatan anak, khususnya pemahaman mereka atau dengan struktur atau ekspresi. Yang ketiga, seorang anak tunarungu memiliki kekurangan dalam hal ingatan sehingga pelajaran seperti membaca atau menulis tidak boleh diabaikan. Perbanyak dalam latihan membaca dan percakapan sebagai pelajaran untuk refleksi bahasa. Jadi saya juga akan memberitahukan tahapan MMR. Percakapan dari hati ke hati atau disebut dengan berhati, yaitu merupakan percakapan yang berlangsung secara spontan pada suasana yang santai, rileks, dan terjadi intersubjektivitas atau dua hati memikirkan objek yang sama. Yang kedua, percakapan memakai ideo visual atau percamik, merupakan visualisasi kosakata yang berulang muncul dari hasil percakapan, visualisasikan baik melalui tulisan, lisan, peragaan, gestur maupun bahasa isyarat sehingga terjadi pemahaman pada makna yang akan muncul. Yang ketiga, percakapan linguistik atau percali, merupakan percakapan yang berkaitan tata bahasa bertitik tolak dari bacaan. Tujuannya adalah agar anak tunarungu mampu merefleksikan topik kata bahasa, mampu menguasai isi dan bentuk bahasa, dan mampu mengembangkan dan menggali unsur bahasa. Baik, sekian dari pembahasan. Jadi saya akan mempraktekkan media pembelajaran. Saya akan mempraktekkan metode maternal reflektif ini atau disebut dengan MMR pada seorang anak. Sayang, anak tersebut tidak termasuk anak kebutuhan khusus, tidak anak ABK atau anak tunarungu karena terlihatnya dari situasi COVID-19. Jadi hal tersebut membatasi atau mengalami kesulitan untuk mencari anak yang mengalami kecacatan atau anak tunarungu. Jadi saya mempraktekannya metode tersebut pada anak yang normal, yang normal seperti anak biasa dengan bahasa oral, tapi bisa menggunakan motorik bahasa yang memiliki makna atau bisa disebut dengan bahasa isyarat. Baik, perkenalkan di nama kamu siapa, perkenalkan di sini. Nama saya Volkan. Volkan. Oh, panggilan
kamu anak keberapa? Ya, itu Anak pertama. Umur 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 kamu umur ya 11 tahun. Baik, seperti ini anak yang saya ajak berkomunikasi, walaupun tidak menyandang anak ABK, tapi umurnya masih di bawah remaja gitu, bisa diajak bahasa tangan atau bahasa isyarat gitu, walaupun bisa sedikit tapi bisa dimengerti gitu. Baik, saya akan mencoba memberikan media belajarnya berupa contoh, yaitu media matematika. Jadi media pelajaran matematika yang saya berikan berupa perkalian dan penambahan. Baik, saya akan mencoba kepada anak yang bernama Polka ini menjawab soal yang saya berikan gitu, seperti tersebut. Baik, Polka, kamu bisa perkalian, bisa. Baik, kamu tahu ini 5 dikali 2 berapa? 5 kali 2 Bisa buat. Dan bisa, dan lanjutkan yang saya berikan. 2 dikali 10 berapa? 15 dikali 2 sama saja. 15 dikali 2 itu seperti apa gitu. 3 dikali 6, 6 nya 3 kali ditambahin berapa? Kayak gitu. Apa isinya? 18. Baik, sepertinya yang diisi anak tersebut benar semua, jadi saya akan mencoba bagian penambahannya melalui 3 angka. Baik, bisa ditambah, bisa kamu isinya. Jadi caranya 2 ditambah 10 berapa dulu gitu, baru ditambah 14. Jadi 12 ditambah 14 berapa? 10 ditambah 10 20. 4 ditambah 2 berapa? 26. Jadi 20 tambah 6 berapa? Berarti itu 26 di sini. 3 ditambah 14 tambah 1. Jadi seperti saya berikan biar lebih mudahnya, 3 ditambah 1 duluan, baru ditambah 14. 3 tambah 1 berapa? 4. Jadi 4 ditambah 14 berapa? 4 ditambah 14 berapa? Berarti 18 di sini. Ya 18 seperti apa? Jadi ini soal nomor 3, 15 ditambah 15 berapa? 30 ditambah 2, berarti 32 isinya. 30 ditambah 2 ditambah 1, jadi 33, berarti 33. Baik, seperti anak tersebut melalui motoriknya, cara menghitung bagus, walaupun mengalami agak keterlambatan dalam menghitungnya, tapi sudah benar gitu. Jadi tidak apa-apa, bahwa anak ini masih bisa dimengerti dengan bahasa melalui motoriknya gitu, atau melalui
tangannya mengartikannya gitu. Bisa kamera memberikan anda tersebut? Baik, terima kasih. Baik, saya akan menyimpulkan bahwa media MMR ini bisa mempermudahkan anak dalam berinteraksi atau dalam berbahasa. Jadi itu bisa untuk mempermudah anak berkomunikasi dengan yang lain. Dan melalui pembelajarannya bisa dibilang cukup bagus. Dan walaupun mengalami agak lama dalam menghitung ya, walaupun pakai jari itu agak lama, tapi hasilnya tapi hasilnya lebih bagus itu. Jadi saya juga memberikan alasan kenapa anak yang saya praktekkan tidak anak tunarungu gitu atau tidak anak ABK, karena dalam kondisi saat ini ada kondisi PSBB ya, PSBB atau keterbatasan sosial dalam berskala besar. Jadi mencari anak ABK tersebut dalam tempat saya tidak ada gitu. Jadi tempat saya di lockdown, jadi saya tidak bisa mencari anak tersebut gitu. Jadi sebagai contoh saya membawa anak yang normal gitu, walaupun dengan cara menggunakan bahasa tangan atau motoriknya dengan menggunakan bahasa oral gitu. Baik, sekian dulu di metode pembelajaran saya. Salah dan salahnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.